suspeknya tuh istrinya terus diculik ya gitu pokoknya. Tapi ternyata yang jangan yang bun-bun ya, yang bun-bun Harry Potter gitu. Nah, ceritanya itu, tapi nggak boleh spoiler sih. Ya pokoknya ceritanya itu ada orang-orang di desa yang mendadak lewat gitulah ya ceritanya. Terus dia memandikan jenazah itu satu-satu. Nah, di tengah memandikan jenazah itu ada kejanggalan gitu. Halo semuanya. Halo. Kembali lagi bersama kita T-Rex Teko Podcast Rex. Yeay. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu ada Kak Galang. Say hi. Halo. Kemudian ada Kak Aisyah. Halo. Oke, langsung aja ya. Ini kita akan membahas tentang kalau kalian gabut tuh biasanya ngapain sih gitu. Kalau dari Kak Galang sendiri, kalau gabut kira-kira melakukan Gabut ya? kegiatan apa? Kalau saya sih kalau gabut main game sih. Oh, main game. Gamenya apa Kak itu? Ada banyak, ada Mobile Legends, ada Clash of Clans gitu. Oh, oke. Kalau dari Kak Aisyah sendiri? Kalau gabut ya kadang gabut tuh ya tak pakai tidur. Oh, Cuman pakai kan tidur. iya kan nggak setiap saat aku bisa tidur ya. Kadang bisa aja kayak aduh pengennya tidur tapi kok otak nggak mau tidur gitu. Nah, akhirnya aku menghabiskan waktuku tuh biasanya dengan nonton sih Kak Ocha. Nonton film atau series? Dua-duanya sih aku suka. Oke, jadi kita akan membahas tentang film-film aja ya. Boleh. Kira-kira rekomendasi film-film yang bagus menurut Kak Galang dan Aisyah itu apa gitu? Mungkin mulai dari horor dulu. Terserah mau horor Indo atau horor luar atau horor yang lainnya. Atau pengalaman pribadi. Wow. Film aja. Nanti malah sebenarnya beda dong. Oh, Kisah sebenarnya horor beda. nanti. Iya. Kisah horor malahan. Mungkin kisah horor nanti ya. Selanjutnya. Boleh. Kalau ini film dulu. Menurut Iya. Kak Galang, horor yang rekomendasi untuk ditonton oleh para penonton di sini apa? Horor kalau saya tuh pernah nonton dulu namanya Six Sense itu sih. Itu menceritakan anak kecil dan ada namanya tuh bapak-bapak, nggak tahu, lupa ya. Kayaknya bapak-bapak tuh seorang konsultan dan dia nemenin anak itu terus gitu. Tentu di akhir ada plot twistnya. Oh, Gitu. Belum, nggak bisa di spoiler. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Film tahun berapa itu Kak? Tahun berapa ya? Baru Lama atau sih. Oh, film lama? Iya, lama itu. Film luar itu ya. Iya, film luar. Berarti ada ending tersendiri ya. Ada plot twistnya gitu. Ya, intinya tuh anak kecilnya tuh bisa melihat hal yang tak kasat mata. Seperti yang gaib-gaib gitu. Gitu. Ya, gitu. Gitu. Oke deh, nanti tonton sendiri aja ya. Ya, soalnya yang bagusnya ya di part pas plot twistnya itu yang bagusnya. Jadi Gitu. penonton suruh menonton sendiri aja gitu ya. Iya, penonton suruh nonton sendiri aja. Oke, kalau dari Kak Aisyah? Kalau aku untuk horor ya. Iya, horor. Ya mungkin yang gampang aja aku pernah nonton Pimak sih. Oke, Pimak boleh. Iya, jadi Pimak itu film horor dari Thailand. Sebenarnya genre tuh genre horor komedi. Jadi serem tapi ya lucu gitu. Dan film Pimak ini juga udah difilmkan kembali di Indonesia. Itu namanya Kang Mak. Jadi kalau film Pimak itu aslinya tuh ceritanya tentang tentara ya. Tentara dia merantau gitu, meninggalkan desanya, meninggalkan istrinya, si pemeran utama itu. Tuh, habis itu ya pas dia pulang ya gitu ceritanya. Iya, ceritanya pokoknya gitu ya. Kalau yang dari Indo tuh judulnya apa tadi? Kang Mak. Kang Solah nggak sih? Kang Solah. Kang Solah. Kang Solah from Kang Mak kayaknya. Itu rekomendasi ya Iya, dari sangat rekomendasi. Oh, sangat rekomendasi. Karena sangat terhibur. Iya, horor komedi ya berarti ya masuknya ya. Oke, berarti ini aku sharing juga. Boleh. Kalau aku horor kayaknya tadi kan Kak Galang udah dari luar semua ya ini ya, Iya. Thailand sama ya pokoknya dari luar gitu ya, Iya. barat ya kayaknya. Mungkin aku akan merekomendasikan film horor yang dari Indo. Mungkin apa ya? Pemandi jenazah kali ya. Tahu nggak Pemandi jenazah? Udah pada nonton belum? Belum. Kayaknya pernah nonton sih Mandi Jenazah. Pemandi jenazah. Jadi ceritanya itu aku lupa ini siapa namanya. Pokoknya si yang main tuh Agni Hake.
Terus dia tuh punya ibu kan. Nah, ibunya itu seorang pemandi jenazah. Nah, suatu ketika ibunya itu meninggal dan dia melanjutkan profesi pemandi jenazah itu. Nah, ceritanya itu, tapi nggak boleh spoiler sih. Ya pokoknya ceritanya itu ada orang-orang di desa yang mendadak mendadak lewat gitulah ya ceritanya. Terus dia memandikan jenazah itu satu-satu. Nah, di tengah memandikan jenazah itu ada kejanggalan gitu. Ceritanya gitu sih. Soalnya kejanggalan nanti kalau disebutin ketahuan. Itu yang di akhir dipukulin warga itu bukan tah? Aku lupa. Tapi benar. Itu. Iya. Bukan Agni Hak namanya. Agni Hak kayaknya namanya. Berarti itu dari budaya juga nggak? Iya, budaya Jawa. Gitu. Mengangkat horor agama juga sih ya. Muslim ya. Iya, Muslim. Iya. Gitu sih. Pokoknya ada plot twist-nya tersendiri. Oh iya, si pelakunya itu siapa tuh ada di kampung itu gitu sih. Itu yang pemeran utamanya difitnah. Iya, difitnah. Iya. Iya kan? Ya pokoknya intinya kayak gitu deh. Bayang jalannya. Jadi kan kayak ini ada kayak misalnya wabah gitu. Difitnah MC-nya, tapi sebenarnya ya Gimana? itu. Sebenarnya nontonlah sebenarnya. Ya gitu aja sih aku. Kalau mungkin lanjut dari film genre yang action, dari siapa dulu nih? Tunjuk. Aku dulu deh. Oh iya, boleh. Action, aku suka Marvel sih kalau action. Oh iya, Marvel apa aja tuh? Kalau yang paling aku suka ya, itu yang Yang apa nih? Spider-Man. enggak, aku sukanya Iron Man. Oh, Iron Man. Iya, tapi aku paling suka Ya, yang udah lewat tuh. iya udah lewat. Gak apa-apa. Memoriam. Tolong dikasih editan memoriam Tony Stark. bener. Aku sukanya yang pas gongnya itu, yang pas endgame-nya itu. Avengers Endgame ya berarti ya. Karena kayak bener-bener semuanya keluar di sana semua, terus bener-bener kayak mereka kerja sama semua. Karena kan film-film awal-awalnya sebelum endgame itu kan mereka menceritakan per superhero-nya itu kan. Nah, di sana tuh mereka semuanya ngumpul, entah yang dari luar angkasa lah, yang dari bumi, semuanya ngumpul di sana. Guardian Galaxy. Iya, Guardian. Berarti semua superhero ngumpul di satu pertempuran gitu ya. Iya. Ya, menyelamatkan bumi. Yeay. Kalau idolanya tadi Iron Man. Kalau Mas Galuh? Idola itu Marvel. Iya, idola Kalau aku Marvel ya, superhero-nya yang paling suka siapa? paling suka Ant-Man sih, bagus sih. Oh, Ant-Man. Tapi kenapa ya Ant-Man kenapa nggak mengecil nih masuk terus membesar? Kenapa ya? Kenapa gitu aja sih lawan kan itu kan lawan Thanos itu. Iya sih. Kenapa nggak mengecil tau udah masuk telinganya habis itu diledak. Jadi gimana? Gini ya. Apa nanti cepat ya? Paling 2 menit sih selesai filmnya. Kan itu kan diperpanjang Mas. Nanti cuma jadi 2 menit. Kan ini kan filmnya berjam-jam ya. Baik kalau Marvel ada yang 2 jaman. Iya ada. Ant-Man ini sih yang aku suka, dunia kuantumnya itu loh, keren. Yang itu ya, pas mode kecil itu ya. Masuk dunia kuantum. Itu bagus. Groot juga bagus sih, Groot. Ya, I am Groot. Lucu Groot. Kalau aku Pas Endgame pas udah dewasa kan? dewasa. Udah yang besar tuh itu, yang Endgame, bukan yang kecil tuh. Tuh kalau Kak Alca apa? Kalau aku idolanya dulu kali ya. Idolanya aku suka kayaknya FOMO ya termasuknya ya. Enggak juga sih. Aku dari dulu suka Spider-Man. Tapi yang Andrew Garfield aku suka. Yang Spider-Man 2 Mbak. Kalau Kak Galang suka yang mana? Kalau aku Pertama. ya, Tobey Maguire. Kalau Kak Aisyah sama. Itu yang menemani masa kecil sih sebenarnya, ya kan? Iya sih. Sangat legend dia. Kalau film action banyak sih sebenarnya, tapi aku mau ambil The Hunger Games. Ada 3 sebenarnya, ini kayak film distopian ya. The Hunger Games itu serinya banyak, tapi ya udah yang pertama aja. Terus The Maze Runner sama Divergent itu. Ya pokoknya kalau yang Hunger Games ini ceritanya dia tuh tahu distrik gak? Tahu. Kayak mungkin kayak kalau di sini kayak perkampungan atau apa gitulah ya. Nah, di Hunger Games ini tuh mereka remajanya itu disuruh untuk bermain game adventure. Jadi di umur pokoknya di usia remaja itu sekitar 12 sampai 18 mungkin ya. Nah, dia itu kepilih lah ini sih namanya Katniss Everdeen sama Pita Melak kalau nggak salah, itu distrik 12. Nah, dia itu berusaha untuk
keluar dari gamenya itu. Kalau misalnya gamenya itu sebenarnya tuh kayak bun-bunan sih, kayak bertahan hidup lah ceritanya gitu. Nanti endingnya ya nonton sendiri. Kira-kira berhasil keluar nggak tuh dari permainan itu gitu. Berarti kayak apa yang Korea itu? Apa? Squid Game. Squid Game. Oh iya. Kalau ini di alam bebas. Kalau yang Maze Runner. The Hunger Games. Oh, Hunger Game. Setupnya Alam bebas gitu. Kayak dia hutan, ya Jadi, sungai gitu-gitu bertahan campur. hidup di sana gitu ya. Bertahan hidup. Terus yang lainnya Kak, tadi kan ada 3. Aduh, kayaknya yang The Hunger Games sama Maze Runner aja ya. Boleh, Kalau Maze Runner tuh dia ya itu terjebak di labirin ya. Labirin. Iya. Ya intinya kayak gitu sih, labirin. Terus dia juga berusaha untuk keluar dari labirin itu gimana caranya. Karena si main karakternya si Thomas ini, dia kan baru datang kan. Ternyata dia mengetahui fakta bahwa mereka itu sudah terjebak di situ bersama terjebak selama kayaknya 3 tahun atau berapa tahun gitu Udah lah. lama di Udah sana. lama. Nah, Thomas ini dia apa ya? Ingin membebaskan teman-temannya dan dia juga ingin keluar gitu loh. Tapi filmnya tuh nggak berhenti di situ aja, kayak ada 3 film. Lanjut terus berarti Lanjut nanti. terus pokoknya sampai endingnya ada yang gitu. Ada yang lewat lah ceritanya. Tapi itu Thomas tuh bukan yang terakhir toh, yang terakhir yang cewek itu kan. Yang mana? Yang terakhir kan Thomas Teresa. dulu. Terus tuh naik toh Thomas itu. naik, habis itu Teresa. Ya kan ada cewek kan itu. Cewek. Terus ada roll-nya tuh. Kamu inget gak? Kan ada yang Iya, lari. ada tugas- yang pelari, ada yang apa sih? Ada yang siapa itu yang namanya yang pemimpinnya sih yang kena kena terluka lah dia, terus dia hampir lewat, tapi ya gitulah pokoknya tonton sendiri. Iya. Kalau aku suka Newt sih sebenarnya, tau nggak Newt Tahu. yang gitu. Kalau kalian The Maze Runner nonton Nonton yang pertama sih aku. yang pertama? Udah lupa sumpah. Suka siapa? Thomas, pasti Thomas. Iya, tahu. Enggak ada yang apa? Minho. Yang Asia tuh asik sih. Minho, ya Korea ya. Oh iya. Itu yang pelari labirin Iya, itu Minho. pelari itu. Gitu sih. Lanjut Lanjut boleh. ke genre apa ya? Kira-kira ke genre thriller dulu. Thriller. Action aku belum loh. Oh iya, maaf. Guys, maaf ya. Tidak apa-apa. Tadi keasikan soalnya Mas Galang. Jadi nggak apa-apa ya. Silahkan. Action bagus sih dulu waktu kecil tuh sering nonton. Pasti anak-anak SD pernah nonton ya Cross Zero. Cross Cross Zero. Zero. Gimana tuh Dua ceritanya? anak-anak apa berandalan gitulah bertarung antar sekolah. Terus habis itu ada yang baru itu kayak Cross Zero namanya High and Low. High and Low tuh itu tapi ranahnya bukan per sekolah, jadi kayak per wilayah gitu. Per distrik lah. Per distrik ya. Nah, terus kalau tak rekomendasiin sih mending nonton Fight Club. Itu bagus sih Fight Fight Club. Club ceritanya? Itu ada pokoknya tuh MC-nya tuh orangnya punya insomnia. Oh, insomnia. Kayak hidupnya gitu-gitu aja. Padahal tuh hidupnya tuh udah mewah, tapi dia tuh kayak kok terus-terusan toh. Maksudnya gini-gini terus. Cuma bangun pagi, kerja, Pulang. beli barang, pulang. Saya cuma gitu doang. Jadi kesehariannya cuma gitu-gitu aja gitu. Sedangkan gitu aja meskipun dia punya uang banyak. Gitu. Terus dia ketemu cowok namanya Tyler Durden apa ya? Pokoknya Tyler Durden aku nggak tahu ya nyebutnya gimana, aku lupa. Intinya itu orangnya cowoknya itu nyentrik. Dia nyentrik terus ngelakuin apa yang dia suka. Terus lebih bebas aja lah orangnya gitu. Terus si MC-nya tuh kayak terinspirasi sama Tyler Durden apa gitu. Nah itu terus mereka ketemu, terus minum-minum. Nah di saat minum-minum tuh terjadilah pertikaian MC sama si Berantem lah ya pokoknya. Tyler Durden-nya itu. Terus habis itu buatlah Fight Club. Orang-orang tuh udah lihat tuh pertama, kok kayak seru gitu. Akhirnya pada ikutan terus bikinlah komunitas yang namanya Fight Club. Gitu. Oh jadi mereka berkelahi tapi bukan yang jahat gitu ya? Jadi mereka tuh mempresentasikan kalau laki-laki tuh menyampaikan perasaannya dengan cara berantem gitu loh. Gitu sih. Itu tentang mindset ya sebenarnya. Iya. Tapi sekarang laki-laki boleh menangis. Oh iya.
menangis tuh wajar guys. Tolong dikasih wejangan, zoom kamera ke sini. Kasih wejangan Mas Tapi laki-laki. itu dulu berantem baru disebut. Tapi ya sekarang laki-laki boleh menangis sih. Gak Terima apa-apa kasih. dong, gak Itu apa-apa. perubahan zaman ya, perubahan Wajar, zaman ya. wajar gitu. Tuh, tadi apa? Tyler ya. Nah, silakan lagi? Ocha. Udah tadi itu aja. Kalau trailer tadi aku udah belum ya? Belum. Oh belum. Dia Maaf ya, lupa action ya tadi. Trailer tadi Kak Aisyah udah ya? Belum. Ya Kak Aisyah dulu dong. Aduh, apa ya? Aku terakhir ini. Aku tuh jarang banget nonton trailer. Nggak tahu. Mm-mm. Mungkin kasih rekomendasi. Nggak Ya, bisa kalian kasih rekomendasi aku dong. trailer. Tarot nonton ya Tarot? Enggak. Ready or Not? Enggak. Tyler itu apa tuh? Itu tuh? Tarot. Enggak, Tyler itu apa? Maksudnya genre apa tuh itu? Dia tuh kayak genre yang apa ya, Menegangkan. deg-degan, menegangkan gitu loh. Oh. Tapi kan kalau trailer sendiri tuh sebenarnya kayak thriller sebenarnya. Kalau trailer kan video Oh iya, ya. Trailer. Thriller. Thriller. Thriller itu sendiri biasanya gabungan dengan horor. Misalnya horor dan ada adegan penbun-bunnya. Berarti horor dan thriller. Dia kayak adegan menegangkan. Pokoknya buat penonton itu cemas Deg-degan. gitu. Sebenarnya gabungan pun nggak apa-apa, nggak harus thriller murni gitu. Misalnya kalau mencari anaknya itu berarti nggak dong? Termasuk. Ya tergantung mencari anak kalau misalnya udah ketemu Tapi sama adegan film. senang-senang Selama film. sama film. Selama film. Oh selama film mencari anak. Mencari anaknya. Anaknya gitu. gimana dulu? Misalnya anaknya hilang nih. Terus dicari. Nah, terus Itu termasuk Tyler nggak? ya tergantung dulu sebenarnya Kak. Kayak misalnya suasananya gimana, Setupnya gimana gitu ya. menegangkan enggak semisal anaknya diculik oleh sesuatu apa gitu yang horor gitu. Itu nanti juga masuknya thriller juga sih sebenarnya. Gitu. Yang ini yang malam kelam itu thriller enggak? Aku jujur belum nonton Kak. Kalau dendam malam Iya, kelam Dendam ya Malam aku nggak Kelam. tahu. Jadi aku belum bisa menentukan nih trailer Aku nonton atau sih yang itu, tapi nggak tahu thriller tuh. ya kayaknya Wanita Telanjana berarti Tyler. gore ya nggak sih? Ya thriller juga nggak sih, horror thriller itu? Tak rekomendasiin apa? Searching tuh bagus loh. Searching apa itu? Searching tuh ya itu bapak mencari pokoknya kan bapak dia tuh punya anak lah, terus anaknya tiba-tiba menghilang dia dicari. Tapi nyarinya tuh kayak jadi selama film kita tuh cuma diliatin POV dari Bapaknya bukan POV apa polisinya. Windows. Windows. Jadi kayak misalnya buka Facebook ya udah buka Facebook buka ini terus si bapaknya nyari nyari apa gitu. Chrome misalnya ngetik apa di Chrome gitu. Wow. Itu keren sih menurutku. Film tahun berapa itu? Tahun pokoknya Lama. ada remake-nya kok. Remake-nya tahun 2000. Pokoknya 2000 berapa ya? 13 apa ya? Gitu. Barat Bagus itu. tuh. Ya, searching. Nah, searching guys, nonton ya, searching. Jadi nggak ada kamera yang kayak film-film biasa loh, kamera. Jadi bener-bener cuma anu doang, apa namanya? Windows. Misalnya kamu buka Facebook, nyariin anaknya gitu. Chattingan gitu. Kalau ingin misalnya kalau pengen tahu karakternya ngomong, dia buka kamera dulu. Kamera di komputernya baru ngomong. Jadi kita kayak gitu. sebagai kamera komputernya gitu ya. Iya. Ibaratnya itu OBS gitu. Iya, Tapi ya itu berarti apa ya? Di adegan itu ya cuman di tempat-tempat itu aja. Apanya? Kebanyakan Scene-nya itu aja di berarti. komputernya itu. Paling banyak komputer. Ya adalah paling berita. Cuma berita. Mentok sih CCTV. Pokoknya enggak kayak kamera Kayak beneran lah. biasa Pokoknya Ya, CCTV ya kamera gulik gitu ya. Berarti nggak ada adegan-adegan di luar gitu? Nggak ada. Coba kalau mau dulu kalau mau keluar ya itu berita berita apa. Oh, berarti paling jauh berita gitu ya. Gitu. Seru sih nonton ya guys. Iya. Apa tadi? Searching. Gitu. Kak Aisyah udah ada kebayang-bayang yang tadi Dendam Malam Kelam itu. Dendam Malam Kelam. Ceritanya gimana itu? Ceritanya itu plot twist nih. Ceritanya tuh jadi ada suami istri gitu. Ya istrinya tuh meninggal terus kayak ada rumah mayat gitu ya. Ada kamarnya gitu. Kamar jenazah gitu. Kamar jenazah gitu. Terus suatu malam mayat si jenazahnya si istrinya tuh hilang. Tapi kayak apa ya? Itu tuh ketangkep sama sapam. Jadi sapamnya tahu ada yang ngambil, tapi jadi nggak tahu siapa yang ngambil. Jadi filmnya tuh menceritakan itu misteri si istrinya tuh kemana. Nah,
si suaminya nih jadi suspek penculikan jenazah istrinya itu karena diketahui dia tuh soalnya bekerja di kayak farmasi gitu loh buat obat-obat. Nah, suspeknya tuh istrinya terus diculik ya gitu pokoknya. Tapi ternyata yang jangan yang bun-bun ya, yang bun-bun Harry Potter gitu. aduh nanti nggak jadi nonton dong nggak di sensor aja. ya pokoknya kayak gitu yang ada plot twist tersendiri gitulah ya. Kalau aku belum ya. Ya belum. Kalau aku apa ya, sebenarnya kalau thriller aku lumayan baik nonton ya, tapi aku akan merekomendasikan Ready or Not. Ini ada Ready or Not kedua yang tayang di bioskop, tapi aku belum nonton. Jadi aku yang pertama dulu aja ya. Jadi ceritanya itu ada cewek yang menikah dengan seseorang cowok ya, pasti cowok lah ya. Itu kayak kaya 7 turunan, tajir melintir, kayak 7 turunan 5 tanjakan gitu-gitulah pokoknya. Pokoknya kaya banget gitu. Tapi si keluarga ini tuh ternyata punya apa ya, hubungan secara khusus dengan demon, kayak iblis gitu. Tapi si ceweknya nggak tahu. Taunya gara-gara si cewek ini suruh main dia kayak buka kartu gitu kan. Dia kayak kartunya kan diacak dulu, terus dia ngambil, ternyata dia kedapetan hide and seek, kayak peta umpet gitu. Nah, dia itu disuruh untuk ngumpet di rumah itu aja, tapi peta umpetnya juga bukan peta umpet biasa. Dia kayak ya pokoknya dia itu mau dibun-bun lah ya istilahnya gitu. Biar dia sebagai ya, tapi dia belum tahu. Tapi akhirnya dia tahu dong, orang yang lain bawa shotgun, bawa ya pokoknya segala weapon lah yang buat untuk membun-bun si ceweknya ini. Nah, endingnya tonton sendiri. Berarti kayak permainan gitu. Iya, permainan. Tapi cuma hide and seek tok. Lah kan itu sebenarnya tuh permainan tuh banyak, kayak ada hide and seek lah, ada main kartu-kartu apa, pokoknya tujuannya sebenarnya untuk menumbalkan si cewek ini. Sebenarnya nggak cewek doang sih, kayak sebelumnya itu ada misalnya cowok yang menikah dengan keluarga si cewek. Nah, cowoknya ini ada yang lolos gitu loh. Jadi kalau lolos dia akan menjadi keluarga tetap. Kalau nggak lolos ya pasti lewat kan, gitu sih. Nah, kebetulan dapat yang hide and seek, dan hide and seek ini permainan paling susah dan berbahaya, sampai keluarganya pun terkejut bahwa cewek ini mendapatkan kartu hide and seek karena belum pernah sebelumnya menantunya itu dapat kartu hide and seek sih ceritanya. Seru lah pokoknya. Ceweknya benar-benar sendiri loh. Jadi keluarganya banyak 10 sampai 12 gitu. Dia bawa weapon semua. Tahu weapon? Tahu. Senjata gitu. Berarti kenapa? Berarti itu enggak peta umpet dong. Yang umpet cuma satu, yang nyariin 12 ya. Harusnya balik ya. Ya lah, sekarang kalau mau main kan ya yang bersembunyi satu kan, yang nyari kan semua. Loh, enggak dong. Yang nyari satu dong. Beneran kalau peta umpet nyari satu. Bersembunyi semua. Oh iya. Tapi kalau aku sebenarnya kalau aku main sama tetanggaku dulu itu ada yang kayak gitu sih. Jadi satu yang ditunjuk untuk sembunyi, yang lain nyari. Loh, kasihan sih. Sama aku pernah main kayak gitu. Mana di filmnya itu ini lagi ya. Ngeri sih. Kalau di realita yang sembunyi semua. Yang nyari cuma satu. Nyari satu. Tapi aku pernah kebalikannya mainnya. Ada juga ya itu ya. Ya kan itu kan permainan kan modifikasi guys. Mungkin habis ini kita akan bermain hide and seek yang Mas Galang ngumpet, kita mencari. Seru sih. Saya pakai senjata tapi. Gitu. Tapi filmnya seru sih itu. Kasihan ceweknya. Bayangin baru kalau di tempat aku, kalau dari Katolik atau Kristen tuh pemberkatan pagi kan. Malamnya disuruh main kayak gitu. Dia nggak bisa ngelak, nggak ikut main gitu, nggak bisa. Dia tuh kayak. Berarti nggak malam pertama itu? Ya enggak. First night-nya ya ternyata genrenya bener-bener thriller gitu ya, action lah ya. Kasian banget sih sebenarnya.
Iya, Dia masih pakai dress loh, serius masih pakai dress yang panjang. Pakai dress itu. Putih itu sampai sama dia disobek karena nggak bisa lari dong. Pakai heelsnya copot buang. Berarti saat dia dapat kartu itu juga, saat itu juga dia harus sembunyi gitu. Nggak bisa Dihitung. Jadi kayak ada lagunya dari speaker gitu kan, nyanyi. Tapi itu pas buka kartunya sama keluarganya itu enggak? Iya, jadi misalnya nih aku ceweknya nih, kalian keluarganya duduk kayak di meja makan gitu loh, kayak terus dikasih fine dining lah sodorin ceritanya. Terus kartu. aku buka kartu nih, dapat hide and seek. Terus yang lain tuh juga pada kaget karena itu permainan belum pernah ada yang mainin gitu loh, si kartunya ini. Gitu. Ngeri sih. Terus dikasih waktu kayaknya kalau nggak salah 5 menit apa berapa gitu untuk bersembunyi. Nah si ceweknya ini bilang, berarti kalian curang dong, kan kalian bisa lihat CCTV gitu. Tapi ternyata CCTV-nya dimatiin. Jadi nggak ada yang tahu di mana. Dia sampai sembunyi di bawah lift, tau nggak yang dibuka buat makanan lift, buat makanan kalau di luar-luar. Nah itu sampai di situ, sampai di manapun lah ceritanya. Itu pindah-pindah. Ya kan yang penting tetap di rumah itu. Nggak boleh keluar. Ya, nggak boleh. Nanti kalau dia pas keluar tuh ada pokoknya ada kehalangan lah, entah pagernya dilistrikin lah atau apa gitu. Ya, pokoknya nonton sendiri lah. Terus gimana selamatnya? Itu berarti ada waktunya nggak itu? Yang penting 1 malam. 1 malam nggak ketemu, si cewek ini menang. Tapi aku nggak bisa spoiler juga karena si cewek ini menang atau enggaknya, terus apa yang terjadi di keluarganya jika si cewek ini menang kan nanti nggak jadi nonton. Oke. Kan tujuannya untuk membuat penonton penasaran dan menonton apa yang kita rekomendasikan. Menarik sih, menarik. Iya itu bagus sih itu. Iya bagus. Itu seru sih. Ini ada yang kedua nih Ada lagi di ngedua. bioskop, tapi aku belum nonton. Baru rilis 3 hari yang lalu kayaknya. Wow. Namanya apa tadi? Ready or Not. Oh, Ready or Not. Seru. Coba siap loh. Iya, siapa tahu nggak siap ya harus siap. Harus main berarti. Yes. Lanjut Kak. Genre apa lagi? Genre apa lagi ya? Mungkin kalau misalnya dari aspek pembelajaran dari keluarga mungkin 8 kakak 11 ponakan. itu jujur aku belum nonton ya. Itu ceritanya gimana sih? Itu sangat bukan menginspirasi sih, tapi kayak apa yang menyentuh hati banget gitu. Persamaan keluarganya loh. Gimana tuh kok bisa 7 ponakan itu, satu kakak 7 ponakan tuh banyak banget ponakannya. Ceritanya tentang Ya itu ngurus pokoknya tuh. Sebenarnya bukan ponakannya juga sih. Ada yang bukan ponakannya. tapi masih saudara gitu. Apa gimana? Ya. Tetangga gitu. Orang random paling Orang random ya, pokoknya orang random Iya. katanya. Terus Enggak ada yang itu. ngurus. Ada yang apa? Anaknya muridnya apa ya? Muridnya apa? Ya yang itu. Yang cewek itu loh. Digitipin kan. Tuh, pokoknya pokoknya Anaknya enggak semua. muridnya. Gimana ya? Dia guru nih, si Cikonya itu. Bapaknya kan, bapaknya. Oh, bapaknya guru. Apa Cikonya Bapaknya ya? Ciko. Apa temennya? Ciko Kurniawan kan? Iya Ciko. Tapi apa ya alangnya? Tapi tuh emang ada kayak dulu dia les gitu kan katanya. Oh iya, yang les. Nah, tapi aku lupa itunya gimana sambungannya. Skemanya gitu. Ya pokoknya intinya dia mengurus si ponakan-ponakan itu. Gimana caranya untuk bisa mengurus dan apa ya? Ya, Bisa survival gitu lah ya. Mana kayak masih pada sekolah semua kan. Sedangkan si Cikonya juga lagi sekolah juga. Berarti itu juga ekonominya tapi lumayan mendukung sih, tepat berapa? Sebulan 8 juta itu. Dia kan tentu masuk apa namanya ya? Arsitek ya? Itu kan arsitek. Terus tapi yang keren pacarnya juga keren sih. pacarnya si Ciko Anwar. Cikonya itu. Iya. Ciko Anwar. Kurniawan. Kurniawan. Ya pokoknya itulah ya guys. Pacarnya Ya. juga mendukung sih. Iya. Maksudnya ada dukungan secara emosional dan finansial gitu. Iya. Bagus sih. Bagus tuh. Itu sangat menyentuh lah. Pokoknya ya ada sebelnya juga sih. Iya. Ada sebelnya, ada menyentuhnya. Ada yang pokoknya menginspirasi banyak lah ya, banyak Iya, orang. gitu lah ya. inspirasi banyak orang. Gitu. Terus lanjut. Keluarga-keluarga gitu ya. Nah, Aduh apa ya? keluarga aku jujur kalau keluarga jarang nonton ya sebenarnya. Takut nangis. Irit-irit. Itu Kayak gitu. Oh ini aja aku ini 2 garis biru. Oh, 2 garis Dua biru. garis biru. Ya udah aku nanti 2 hati biru. Ya. Kalau dua garis biru ya kayaknya udah pernah nonton gak sih? Iya, nggak apa-apa itu nggak apa-apa. Itu zaman SMP ya itu filmnya itu keluar. Ya itu menceritakan tentang pernikahan karena kesalahan
perang. Kecelakaan sih. Ya, Kecelakaan sih ya. kecelakaan gitu. Mana masih SMA lagi ya. Iya, sayang banget sih. Padahal ya ceweknya tuh kan padahal mimpinya tinggi banget ya. Pinter juga ya. Pinter, tapi sayang banget entah kenapa kok mereka bisa melakukan hal seperti itu gitu. Ya itu kecelakaan tadi. Sebenarnya nggak sengaja juga nggak sih? Enggak sengaja itu ya. Iya nggak sih. Namanya juga kecelakaan. Sengaja dong. Oh iya. Ya pokoknya sebenarnya mereka melakukan dengan kesadaran sebenarnya. Kesadaran, iya. Cuman ya itu kecelakaan Iya. itu. Iya. Tidak expect hasilnya bakal telat kan? Udah. Telat lah intinya. Oh iya, pokoknya ya ada ketelatan dalam suatu Adegan. tindakan. Itu bagus sih sebenarnya. Iya. Keluarga paling harmonis itu keluarganya siapa? Aku sangat tahu sih film Norma namanya. Waduh. Keluarga paling harmonis itu. Norma yang selingkuh itu ya? Heeh. Yang Norma itu yang si Norma itu ibunya gak sih? Iya, yang itu. Oh ampun. Tahu. Aduh guys, itu Keluarga paling harmonis. Iya. Nonton lah. tolong ditonton Norma. Rekomendasi khusus dari Mas Galang. Harus ditonton ya Mas. Hari ini juga. Hari ini juga. Norma itu bagus itu. Banyak loh sebenarnya film kayak gitu. Tahu Latahzen yang Ariel Tatum apa ya? Oh iya, nonton itu Juga aku. ya kayak gitu. Tapi itu kan Tapi itu pembantunya. masih make sense. Iya, tapi ini ibunya, kandung ya? Iya, ibu Ya kandung loh. ampun. Gila. Tolong jangan kayak gitu ya. Diambil ya sisi baiknya. Tapi katanya Jangan terinspirasi dari kisah nyata ya. Iya tuh. Iya. Ada dulu ada tuh viral di Instagram. Gak bisa ya. Tapi ibunya Tahu ya. sih nggak secantik Wulan Guritno sih. Iya, Iya tapi sih. jangan kayak gitu dong. Semua cewek cantik kan. Oh, iya. Semua perempuan Tapi kan cantik. semua cantik kan ada yang lebih cantik. Wulan Iya. Guritno. Contohnya Mbak. Wes. Enggak. Normal lu apa? Ada ipar. Ada Apa? ipar tuh ada lagi nggak sih judulnya apa? Yang Davina Rama itu Ipar apa? adalah maut. Ipar adalah maut. Tuh Davina keluarga. sama siapa? Siapa? Aduh, aku inget mukanya sih. Lupa aku juga. Ceweknya apa cowok? Ceweknya. Cewek. Ceweknya tuh yang sering Michelle. ikut sinetron loh. Oh, Michelle ya? Iya. Iya enggak sih dulu. Apa yang itu ya? Marshanda ya? Kayak iya Mas Anda kayaknya. Iya. Makanya ceweknya tuh udah sering banget main film kan. Iya itu. Tapi kita lupa guys. Tapi jujur aku belum nonton. Dan Jadi ceweknya sering dapat yang sakit-sakit selalu ya. Perannya itu terus. Perannya orang paling sedih dunia lah itu. istri sah tuh malah kayak maksudnya di film gitu loh. Tapi iya sih dia selalu dapat yang sedih-sedih. Iya, mungkin Berarti biar bagus menyentuh actingnya. aja sih dan menginspirasi. Ya, tapi jangan menginspirasi juga sih. Maksudnya ambil pesannya yang Iya. baik dan yang jahat Sebagai jangan pelajaran, diambil filmnya gitu. sebagai pelajaran. Itu kalau yang Norma kalau pas lebaran gimana ya? Misalnya Aduh, kumpul keluarga nih. tanyain ya. Ada bapak, ada ibunya, aduh sama ada suaminya, Aduh, ada mertuanya. aku kalau kayak gitu nggak ikut lebaran sih. Takut ditanyain. Gimana coba itu? Pas canggung sih, mantannya makan. Iya sih. Jangankan makan lebaran deh, misal makan keluarga gini, Iya. Nes. Di rumah biasa aja deh. Iya, Udah suaminya di kayak, sini nih, terus ibunya di situ. Istrinya di situ kayak canggung gak sih? Yang main itu siapa? Bapaknya ya nggak dapat peran bapaknya. Bapaknya nggak, aduh Bapaknya sedih banget itu bapaknya. Orang paling sedih itu. sedih di dunia. Aku belum nonton guys, tapi aku kayak udah lihat trailernya. Iya tapi ya dibilang bagus sih, biasa aja sih sebenarnya. Cuman Gitu. ada pesan aja di dalamnya Iya, gitu ya. iya. Gak ada pesannya sih. Iya maksudnya Apa ya? pesannya jangan dicontoh guys. Wah punya ibu kayak gitu sih, bingung juga sih mau ngomong apa. Tolong komen di bawah. Yang punya kayak gitu komen di bawah guys. Aduh. Lagian ya ibunya cakep amat ya Iya. di film ya. Iya. Ya tapi Kalau temenku sih kalau dari cowoknya juga milih Wulan Guritno loh. Temen semua. Kalau temenku. parah banget sih, parah banget. Tapi ya emang Tapi ya pedes sih. Tapi ya jangan kayak gitu guys. Jangan. oke lanjut. Lanjut Film ya. apa lagi nih? Keluarga tadi 2 garis biru. Iya. Aku sebenarnya pengen 2 hati biru, cuman aku agak lupa ceritanya. Lu nonton lagi dulu. 2 hati biru mana aku ketemu Angga lagi. Yes. Waduh. Nanti aku kasih videonya. Boleh. Ditampilin di podcast. Kalau 2 hati biru sebenarnya lanjutan dari 2 garis biru sih. Darahnya ini balik ke Indonesia. Kan dia kalau nggak salah dari Korea apa Jepang ya. Setelah menempuh pendidikan. Oh, dia jadi lanjut sekolahnya berarti. Iya, setahu aku lanjut, seingatku ya. Berarti Tapi si Angganya pemerannya nggak lanjut. Angganya ngurus anak dong dan iya, kerja. Dia Tanggung tuh jawab ya dia ya. dia sampai kerja di apa sih?
playground, bukan playground, kayak tempat pemandian bola, tau gak sih buat anak-anak Iya, itu. Tapi dia mandi bola. sambil bawa si Adam ya namanya ya, Nggak tahu. cowoknya aku siapa namanya, anaknya itu kalau nggak salah Adam kayaknya, kalau nggak salah. Pokoknya si anaknya itu dibawa terus. Kayak itu juga perjuangan seorang ayah Iya. sih, kayak dia harus bekerja menafkahi anaknya juga sambil yang gendong anak sambil rawat anak gitu. Terus si Daranya pulang. Caranya pulang, tapi dia beda pemeran. Oh beda. Oh beda beneran. Gak sama. Dua Gadis Biru kan itu. Zara, JKT, yang ini JKT. Nura udah tahu atau nggak? Nura udah tahu. Nggak tahu. Itu kenapa ganti caranya? Aku kurang tahu gantinya kenapa. Pokoknya di Dua Hati Biru pemerannya ganti karena katanya ada sesuatu lah, nggak tahu apa. Gitu. Ya ceritanya tentang si Dara itu balik, kemudian sebenarnya ada terjadi konflik juga di situ akhirnya, dan endingnya ditonton sendiri karena itu juga termasuk film agak baru ya. Oh iya ya. Yang Dua Hati Biru kan baru. Oh iya dia aku agak baru. Oh. Tuh. Berarti kalau bisa ditebak, berarti menceritakan tentang saat mereka udah punya anak nih, gimana ceritanya gitu. Dan ini sih ada apa ya? Kesenjangan mindset kan. Oh iya. Maaf ya si Beda ini ya. siapa Angganya itu namanya siapa pokoknya itu. Iya. Cowoknya itu kan lulusan SMA. SMA. SMP deh, SMA kan lulus. Oh iya, SMA nggak lulus loh, orang nggak iya, ujian. Iya nggak sih? Ya, harusnya Pokoknya lulus. itulah, pokoknya sekolahnya mandek gitu kan. Terus si siapa? Si Nuranya ini, si Daranya ini Daranya. itu dia kan udah kerja di luar negeri. Dia kerjanya kalau nggak salah jadi apa yang eksperimen gitu tentang Ya. biologi dan Ilmuwan- lain-lain, ilmuwan pokoknya gitu. sains gitu. Terus dia tuh Science story. dia tuh meminta si cowoknya ini untuk dia tuh mbok parentingnya yang good gitu loh, yang bagus. Terus singkat cerita tuh dia ikut sosialisasi gitu kan. Si Dara tuh nemenin si siapa ini namanya siapa ya? Bima. Nah si Bima ini untuk menjalani sosialisasi, tapi Bima tuh nggak serius, dia malah main game. Dia tidak mendengarkan si tutor ini menjelaskan tentang parentingnya gitu. Terus terjadilah konflik gitu ceritanya. Aduh, spoiler dong. Ya enggak dong. Enggak kok. Kan Itu adegannya soalnya. Ya pokoknya itulah, ada kesenjangan mindset dan mereka berantem karena ya ya dari segi dari pendidikan segi aja finansial, pendidikan, mindset tuh udah beda banget Iya. sih. Pokoknya ada plot twistnya. Ya, jadi pelajarannya seperti itu. Kalau kalian melakukan kesalahan, ya akhirnya bakal kayak gitu Iya. gitu. Gak semuanya gampang. Iya, Tapi at least Bimanya tanggung jawab. Iya, keren sih. iya. Tapi Bima kan juga apa ya, ekonominya nggak Iya. stabil gitu kan. Dari keluarganya sendiri aja ya. Susah gitu loh. Gitu sih. Lanjut. Oke. Kalau dari tadi komedi udah ya? Komedi belum ya? Horor komedi tadi. Horor komedi. Oke, kita lanjut di genre fantasi ya. Kira-kira fantasi kalau dari Kak siapa dulu? Siapa dulu? Galang. Oh, iya. Ya udah Kak Galang dulu deh. Fantasi ya, fantasi. Kalau animasi itu fantasi nggak? Iya, termasuk animasi mah fantasi juga ya. Tapi apa dulu nih? Toy Story sih bagus kalau animasi. Iya, itu juga fantasi sih sebenarnya. Iya sih. Masa Karena- iya ada mainan ngomong? Iya, ngomong, Iya, gerak fantasi dan lagi. lain-lain seperti kegiatan manusia ya. Boleh Tuh, Toy Story berapa? 1, 2, 3 bagus. Tiga. Paling bagus sih apa ya? Paling bagus aku 2. Dua Kayaknya- yang mana aku lupa deh. Dua Kalau tuh yang yang- satu aku ingat Oh, yang mau naik Lawan. pesawat itu ya? Kan itu yang lawan tuh loh, bocah nakal tuh loh. yang playground ya. Apa ya? Oh, yang Playground di tuh TK. 3. Playground tuh 3. Masa 3? Yang dua yang mana? Ya itu ya. Itu loh yang ada bayi, kepalanya bayi bayi, yang- tapi bawahnya bayi yang laba-laba. maaf mata. Bukan mainan guys, Iya, nggak apa-apa iya. ya. Bukan bayi sih, kayak boneka, tapi berbentuk bayi. Nah, tapi bawahnya laba-laba itu keren sih menurutku. Laba-laba. Iya, itu kan dimodif-modif. Oh iya, di sama- modif itu. Parah sih itu. Dulu aku tuh sampai wah apa tak mau modif aja Pak ya. Jadi keren tuh. Ya kasihan lah mainan. Jadi overpower. Kan ada pancing tapi dikasih Oh apa iya, ya kaki Barbie Pak ya. Iya, Jadi iya. pancingnya bisa Iya, jalan. keren. Keren sih. Aku kan tadi lihat di TikTok ya. Kemarin malam tentang Toy Story. Aku tuh baru tahu. Tak pikir itu si Udi yang pakai cowboy itu, yang laki-laki itu, dia menjalin sesuatu dengan si Jessie. Yang Cowboy Jessie, harus. ternyata tuh bukan yang itu, tau gak sih? yang cewek. Yang domba tuh, gembala domba tuh.
Ya kan sih? Dombanya 3 kan? Yang ngembala domba. Aku pikir sama si Jessie, si Woody itu ternyata bukan ya. Bukan. Saya aku agak lupa. Jessie itu malah sama Bas. Iya, Pas slide. Ya. Jessie kan juga dia bukan mainan Andy kan? Iya itu. Betul. Aku agak lupa. Juga lupa. Kenapa kedua dia ya? bisa? Iya, tapi aku nangis sih waktu si Andy menyerahkan mainannya ke anak apa sih yang cewek itu. Iya, itu Kayak juga aku juga. pas endingnya si Woody bangun terus dia kayak hampir nangis itu kayak. Soalnya tuh mainan masa kecil, kayak Iya. teman masa kecil terus dikasih itu. Iya, kalau aku Kita nggak nggak tak ada buang Andy sih. lagi. Kalau kamu dibuang nggak? Nggak dibuang sih, kayak diberikan kepada orang lain. Enggak sih, simpen Kenangan aja. nggak sih? Iya. Kenapa sih dikasih? Terus ya? sekarang mainanku sudah dijual sih. Dijual. Ya sama aja sih. Sama Iya aja sih, ya. mainanku juga aku kasihin orang. Iya. Tapi kayak sayang sih sebenarnya. Gitu. Sebenarnya lebih bermakna ya. Iya, tapi Lotso jahat nggak sih? Ya itu jahat itu. Itu yang berbang ungu Iya, ya. padahal lucu loh dia. Tapi jahat. Tapi dia yang memimpin ini nggak sih, memimpin pergerakan sesat, pergerakan jahat kepada mainan-mainan yang lain nggak sih? Iya. Di yang di playgroundnya itu kan Iya. sekte. Tapi dia jahat ada alasannya. Orang baik yang tersakiti. Iya, iya iya. sih, tapi kan jahat Iya, juga. iya, iya. Oke, dari Kak Aisyah, fantasi. Fantasi ya. Udah fantasi Apa ya? apa aku juga ya, bingung. Kalau Cruella tuh masuk nggak Kak? Cruella masuk dong fantasi. Ini fantasinya di mana? Fantasi itu tuh Cruella tuh yang hitam, rambut hitam putih. Iya, Tapi yang aku lupa deh itu gimana ceritanya. Aku juga lupa sih, tapi ya suka Tapi aja. nggak apa-apa, jelasin aja. Ya karena dulu tuh aku suka bikin baju gitu loh, bener-bener yang dari kain ngukur sendiri. Terus ada film Cruella itu, terus aku tuh kayak kok relate ya sama film itu, terus aku jadi suka deh. Kayak Cruella tuh ceritanya dulu tuh dia tuh sebagai asisten penjahit kok ya kalau nggak salah. Terus kayak direndahin gitu loh. Terus akhirnya dia membuktikan bahwa dia tuh sebenarnya bisa loh tanpa si ibunya tuh aku nggak tahu ya itu kayak sebagai atasannya gitu. Tuh. Gitu ya. Aku tuh jujur lupa udah nonton apa belum, tapi aku agak Lupa ngawang. ingat. Iya. Kalau aku fantasi mungkin Beauty and the Beast masuk nggak ya? Iya, masuk Iya, dong. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Kalau Beauty and the Beast kan dari kartun ya Iya. sebenarnya, tapi apa ya di remake sama film yang kan. main siapa tuh, Emma Watson. Iya, emang maksudnya Lucu banget Emma Watson. the best sih emang. Setelah menjadi The best. Hermione Granger, akhirnya dia menjadi Belle. Keren sih. Kalau sinopsisnya sebenarnya Beauty and the Beast tuh semua tahu nggak sih? Iya. Iya, semua tahu. Itu pas sudah cerita rakyat. Ya pokoknya dia putri, iya Iya, putri, termasuk Wi. putri juga ya sebenarnya dia. Yang dia bapaknya itu sebenarnya masuk dulu nggak sih? Bapaknya masuk ke istana. Terus ternyata dia ada apa sih kayak bisnya itu apa Iya. sih, dia kayak beruang nggak sih itu? Maksudnya? Beruang itu apa ya? Bison itu kayak kalau nggak Oke, salah. bisa nih. Iya nggak sih? Iya kayaknya. Bisa ya? Bukan beruang entah itu. Beruangnya itu kan ada ininya. Iya ada. Ada apa Ini namanya, nggak sih? tanduknya. Apa tanduknya nggak sih? tanduk ya. Oh iya itu kayak bison sih menurut Kayak gue. bison. Tapi iya sih bison ya. Tapi mirip beruang juga. Dia kan sampai nggak bisa jelasin kan itu. Iya pokoknya itu karena gabungan kayak werewolf juga lah itu sebenarnya itu. Ya enggak dong. Ya pokoknya itulah ceritanya guys. Kalian pasti tahu kalau Belle, karena itu ya film. Iya. Film Tapi masa apa ya kecil kalau juga ya. Barbie itu mesti dari putri kerajaan. Kalau enggak dari putri kerajaan pasti akhirnya jadi putri kerajaan. Dari iya sih. rakyat biasa di situ jadi putri. Kalau enggak plot twist tiba-tiba putri kayak apa Rapunzel. Iya. Oh, iya. Rapunzel juga bagus. Rapunzel. Rapunzel terus Rapunzel pesan moralnya tolong jangan tinggalkan anakmu di apa sih menara. di bukan Oh, kan bukan sebelumnya dia. kan dia Iya, kan dia putri yang diculik Iya kan. diculik. Jangan tinggalkan anak kamu di ruangan yang balkonnya pintunya nggak ditutup. Apa ditutup ya aku lupa, pokoknya dia menjaganya tidak serius. Iya. Ya pokoknya kalau punya anak jaga. Itu pesan moral juga ya. Oke Atau yang lanjut. apel tuh apa tuh? Apel itu Yang rambutnya pendek. apa Cinderella nggak? Cinderella itu yang sepatu. Oh Snow White. Oh Snow Snow White. White. Iya Snow itu White, juga Snow White. pesan moralnya apa itu? Jangan makan apel. Karena ada. Jangan makan sembarangan ya. Iya. Masa itu sih? Nanti perutnya sakit. Oke. Itu fantasi sih, orang ada kurcaci juga tuh itu. Ya. Lanjut. Lanjut. Apa masih mau membahas tentang Snow White?
Lanjut. Lanjut aja. Kalau romance mungkin boleh ya romance. Jadi romance apa ya? Romance paling gampang apa? Dilan sih. Iya Dilan, Dilan. kamu jangan. Semua orang pasti akan Dilan. Iya, Iya. pesan moralnya Dilan apa? Kan dia langsung plak, kita putus gitu. Yang 1991. Itu yang awal yang awal ya? Awal banget tuh yang pertama itu berarti. Yang apa yang plak gitu? Yang plak 1991 dong. Jadi itu film pertama tuh. Film pertama series, bukan series sih itu. Dari Dilan-Dilan ada. Kan pertama 1990, 1991. Ada yang Dilan WA ini juga apaan itu ya? Aku Ada. nonton yang gitu. Aku juga belum nonton. Itu katanya tentang menaksir anak Tionghoa kayaknya. Oh, itu yang anak SD itu, yang Dilan SD itu. Iya, terus ada yang satu lagi yang Noah itu, yang main siapa? Apa sih Noah? Iya. Dilan yang baru, yang pemerannya si Noah. Ada pokoknya. Apa romance kamu Dilan? Dilan aku nonton yang apa ya? Yang pertama itu loh. Yang 1990 ya berarti ya. berarti. Kalau Kak Isya, Ini jadi yang film luar juga boleh. Film loh, bukan series ya? Iya, film ini kalau luar ini Five Feet Apart. Tahu nggak? Enggak. Apa tuh ceritanya? Itu ceritanya tuh aku lupa dia sakit apa, tapi jantungnya tuh sakit. Itu ceweknya. Terus ya ceritanya dia di rumah sakit terus. Tapi dia punya kakak. Kakaknya tuh meninggal gara-gara kecelakaan di gunung. Nah, karena dia pejuang sakit jantungnya itu, dan itu tuh dia masih masa kayak observasi gitu loh. Masih mungkin kalau misalnya orang kanker kan apa sih namanya? Kemoterapi. Ada Kemo. Oh iya, kemoterapi. Nah, itu tuh dia tuh masih kayak nyoba-nyoba obatnya gitu. Jadi selama belasan tahun dia ada di rumah sakit itu, dan ternyata nggak hanya dia doang yang berjuang di sana. Di situ ada teman-temannya, ada cowok dua sama satu cewek itu. Nah, terus satu cowoknya itu akhirnya meninggal juga karena gara-gara ya mungkin obatnya nggak ditemukan, aku juga lupa. Akhirnya ya ini tinggal berdua ini kan, akhirnya mereka berjuang bareng. Terus aku ceritain nggak ya, ini kayaknya film lama deh. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nah, si perawatnya tuh udah bilang pokoknya kalian jangan sampai ada hubungan gitu, ada hubungan ya gitu. Soalnya si perawat ini sudah berpengalaman kalau misalnya ada yang berhubungan pasti bakal nyesek gitu loh saat ada yang kayak. Soalnya mereka tuh kayak COVID gitu loh, harus berjarak, terus nggak boleh ya pokoknya nggak boleh kena air liurnya gitu-gitunya karena mungkin itu racun yang ada di jantungnya dia itu. Terus akhirnya mereka hubungan, tapi awalnya mereka punya aturan kayak misalnya jalan berapa meter supaya mereka nggak deketan gitu. Terus pakai sarung tangan, ya pokoknya pakai pelindung-pelindung, tapi nggak yang kayak APD gitu, nggak sih, yang biasa kayak gitu. Terus pada satu saat itu ceweknya ulang tahun, terus dirayain, terus akhirnya mereka keluar, yang itu melanggar peraturan si perawatnya itu. Perawatnya udah ngingetin, jangan keluar gini-gini. Enggak kok, sebentar aja gitu. Terus itu musim dingin kan, musim dingin. Tahu ini nggak sih, kalau danau musim dingin kan jadi es semua. Nah, mereka tuh mainan di sana. Taunya danaunya tuh meleleh gitu loh. Terus kayak kecebur, hancur gitu ya esnya. Kecebur, ceweknya tuh yang kecebur. Terus mau nggak mau, terus ceweknya kan nggak sadarkan diri, cowoknya panik, dia kasih nafas buatan. Aduh. Kena tuh liurnya tuh. Terus udah dicek ke rumah sakit. Untungnya pas dicek itu untungnya si ceweknya ini nggak ketular. Terus pas banget saat itu juga ada yang donor jantung. Dan dua-duanya ini, cowok sama cewek ini membutuhkan jantung sebenarnya. Tapi pas dilihat lagi rekaman medisnya, cowoknya ini kayaknya dia obatnya ini nggak berhasil deh di cowoknya gitu. Jadi mending jantungnya ini kasih ke ceweknya karena obatnya ini berhasil ceweknya. Gitu. Aduh. Jadi kasihan ya. Iya itu. Jadi mereka tuh berpamitannya sedih deh gitu. Tapi bad ending. Karena kan cowoknya merelakan jantungnya dikasih ke ceweknya. Itu pengorbanan ya. Pesan moralnya adalah korbankan. Korban cinta sih itu. Iya sih. Apa ya? Pesan moralnya ya, kamu kalau suka sama orang tuh pengorbanan. Enggak. Tapi mohon maaf, ini pengorbanannya udah nyawa. Iya, berarti itu menunjukkan bahwa cinta itu sebesar itu. Romance aku ada sih series tapi. Iya, aku juga series sih kebanyakan. Kalau film mungkin Indo ada I Love You from 38,000 Feet.
Aku juga tahu. Aku nangis banget sumpah, si Michelle dan Rizky Nazar, ada Derby Romero juga. Itu Iya. the best. Aku ngikutin itu dari ada bukunya juga tahu waktu Iya. itu. Aku baca Aku nonton itu bukunya nangis sih. terus nonton. Sama yang Dimas Anggara sama Michelle siapa? London Love Story ada 1, 2, 3 kalau nggak salah ya, itu juga bagus. Ya lupa aku. Pokoknya kalau yang I Love You From 38,000 Feet itu dia kan ceritanya aku lupa namanya, pokoknya si Rizky Nazar sama si Michelle-nya itu kan dia jadi reporter ya. Terus ya si Michelle itu suka duluan, tapi intinya si Rizky Nazarnya tuh dingin cuek. iya gitu. dingin, tapi akhirnya juga dia mencintai Iya. gitu. Tapi ada satu tragedi. Pokoknya si Rizky Nazarnya ini dia naik pesawat entah apa ya tujuannya aku lupa. Ini si misalnya tuh ulang tahun. Oh, Di Jakarta kan dia pulang kan. Terus dia tuh udah janji sama si Misal, aku waktu pas kamu ulang tahun aku kesana gitu. Pokoknya sebelum jam 12 malam aku nyampe di depan kamu gitu. ternyata pesawatnya berat. Tapi nggak apa-apa, ini film lama ya. Iya, udah lama sih. Sedih banget ya itu. Tapi ada siapa sih perawatnya yang nolongin si Rizky yang si menjadi Mawar Eva itu? Itu dia juga rela berkorban banget sih. Iya. Ya nyeseknya itu sih kenapa kok kenapa dia nggak ngasih kabar? Dia ngasih kabar ya. Jadi cuman gini, halo gitu. Iya. Gitu doang. Maksudnya halo doang itu apa? Harusnya tuh Jelasin. menjelaskan bahwa aku masih hidup gitu loh. Sampai si Michelle-nya mau udah nikah nggak sih, dia udah pakai paes juga. Si Rizky Nazarnya baru datang kayak telat banget. Tapi untung masih belum jadi nikah. Iya, untung belum jadi. Kalau bayangin udah jadi, apa banget banget gitu. Ya pokoknya itulah cocok guys. Terakhir ya, genrenya adventure. Ini terakhir banget nih. Adventure. Kalau bingung mungkin dari aku dulu ya. Ya. Tahu Jumanji Welcome to the Jungle? Tahu tapi nggak Sama pernah Jumanji The Next Level? nggak pernah nonton sih aku. Ya pokoknya itu ceritanya si Spencer ini laki-laki itu dia menemukan suatu video game. Aku lupa entah itu di rumah kakeknya kalau nggak di sekolah. Pokoknya di basement gitulah. Terus dia tuh ternyata terjebak di dalam video game itu. Terus teman-temannya kan nyariin tuh kok Spencer nggak ada gitu kan. Terus dia melihat bahwa video gamenya itu nyala. Terus si cewek atau cowoknya gitu atau ada temannya itu dia menduga bahwa Spencer itu terjebak di video gamenya itu. Terus akhirnya mereka masuk tuh bareng-bareng solid berempat. Terus mereka tuh di game itu punya 3 nyawa, jadi kayak garis gitu 3. Kalau misalnya nyawanya hilang, mereka akan terjebak di situ di video game itu selamanya gitu. Gak bisa keluar. Iya, jadi pesan moralnya tuh sebenarnya harus saling membantu lah ya. Kan nyawa kan cuma 3 nih. Setiap orang nyawanya 3. Tapi kan kayak mereka tuh disuruh ngambil diamond hijau, terus harus di taruh di patung kayak patung singa, patung Jumanji gitu di atas gitu. Tapi ternyata rintangannya banyak banget gitu. Jadi mereka harus bekerja sama, mereka juga harus saling bantu, saling percayalah intinya. Bagi tugas juga. Egois berarti ya. Adventure. Apa ya? Jumanji itu ada The Rock tuh bukan? Bukan ya? Iya, The Rock. Iya, The Rock. Yes, of course. Itu yang jadi Spencer The Rock ya. Oh. Yang Welcome to the Jungle. Kalau yang The Next Level tuh dia switch karakternya. Tapi nanti bakal balik ke The Rock lagi. iya The Rock lagi. Tapi ya tetap ada switchnya. Gitu. Adventure apa nih? Adventure, Jojo's Bizarre Adventure. Gak tau ding. Apa ya adventure ya? Adventure tuh petualangan. Kalau Avatar petualangan juga bisa. aku sebenarnya nggak nonton Avatar ya. Cuma Avatar apa nih? The Legend of Aang? bukan dong. Atau yang ini. Avatar yang biru itu, Yang- Jack Sully itu. Aku nggak pernah nonton, tapi barusan minggu kemarin kalau nggak salah aku tuh baca buku Avatar itu. Oh, yang di sini ya. Baca buku ya Casey Wonderham. Iya. Nah itu karena aku nggak pernah nonton, tapi aku baca bukunya, dia aku tahu ceritanya gimana. Itu kayaknya Avatar yang pertama deh yang aku baca itu. Yang pertama, ceritanya tentang Kalau nggak salah ingat ya, itu bumi tuh bukan bumi, dunia nih, kehidupan ini kayak udah mau punah, mau hancur. Nah terus ada ilmuwan yang tahu ada dunia Avatar. Dia tuh di dunia Avatar tuh ada pohon besar gitu. Nah di bawah pohon besar itu adalah kunci dari kepunahan yang ada di bumi ini. Nah jadi si ilmuwan tuh pengen itunya. Nah akhirnya dia harus punya relawan yang masuk ke ini,
yang masuk ke dunia avatarnya gitu. Itu yang pertama. Mm-mm. Kalau yang kedua aku nonton Nah, apa tuh? The Way of Water. Kalau yang ketiga Fire and Ice aku belum nonton. Yang ketiga tuh yang 2 jam tuh ya? Yang dunia api-api itu loh. Semuanya 2 jam gak sih? Oh, cuma 2 jam ya? Gak tahu. Itu kayaknya film Kalau yang itu 2 jam 30 menit kalau nggak Loh, salah. The Way of Water. Kalau nggak 3 jam, pokoknya hampir 3 jam gitu. Jangan ada yang Kalau- panjang gitu. Kalau yang ketiga belum nonton, tapi kalau yang kedua tuh ceritanya si Jack sama siapa Neytiri ya? Itu mengungsi di sebuah Pandora, kayak negeri yang isinya kayak laut-laut gitulah. Terus mereka ternyata tuh sebenarnya ada yang menerima, ada yang tidak lah ya sepertinya ya pokoknya kayak gitu. Terus aduh, ini spoiler nggak ya? Pokoknya ada kejadian di mana mereka itu ada kedukaan lah ceritanya. Terus mereka gimana caranya untuk survive di negeri Pandora. Kan mereka kan awalnya yang di hutan itu Iya, kan, jungle gitu kan. Iya. Terus dia gimana caranya untuk survive di Pandoranya itu gitu. Iya. Gitu. Dia juga melawan yang manusia-manusia, tau gak sih? Iya. Sama yang manusia yang ada kepangnya, siapa sih namanya, dia bawa kayak Nggak tahu. senapan gitu. Ya pokoknya itulah. Hmm. Cara bertahan hidup, saling membantu, saling bekerja sama ya, pesan moralnya gitu. Ke Avenger gitu. Yes. Mas Galang, Kalau aku sih JoJo's Bizarre Adventure. apa itu? Itu intinya tuh nyelamatin ibunya. Ibunya tuh sakit parah. Terus cara ngalahinnya tuh harus ngalahin vampir di Wis, Mesir Pak ya, di Mesir. Wow. Wow. Latar belakangnya Iya. baru ya ini ya. Sangat menarik. Nah, Terus? pokoknya tuh ada tim, pokoknya timnya tuh ada kan anaknya ibunya tuh yang sakit. Tuh SMA, terus ada temennya SMA juga. Terus ada kakek-kakek, terus pokoknya ada bapak-bapak juga itu kayak orang timur. Nah, yang satu ada bapak juga, rambutnya aneh lah itu intinya. Rambutnya aneh, yang terakhir anjing. Rambutnya aneh. Oke. Yang terakhir anjing. Nah, itu pergi selama 50 hari ke Mesir. Itu dan selama mau ke Mesir tuh dihadang lah. Misalnya nih mau kan dari itu kan posisinya di Jepang. Ya kan? Jepang terus habis itu kan ke airportnya Singapura. Nah, di situ ada ketemu. Pokoknya ketemu antek-anteknya si vampir itu. Oh. Nah, pokoknya ya akhirnya ya tuh ngalahin vampirnya terus ibunya sembuh. Vampir tuh yang loncat-loncat itu ya? Bukan dong. Vampir itu siapa sih? Vampir tuh kalau di kartun tuh loncat-loncat tau? Oh iya. Iya. Iya enggak sih? Bener enggak sih, Mas Rido? Vampir ya enggak sih yang loncat-loncat? Enggak dong. Enggak dong. Iya. Itu bukan tuh. Itu apa? Itu kan dari Cina itu, hantu Cina itu. Beda lagi itu ya. Enggak, aku tuh pernah nonton. Orang meme itu tuh. Yang pin-pin tuh. Aku tuh bayangannya vampir pasti kayak gitu. Walaupun aku pernah nonton Vampir Diary, terus siapa Twilight gitu tuh, walaupun nggak kayak gitu, tapi pasti bayanganku tuh yang ditempel gitu. Nah ini contoh, tolong balik mengerti. Oke. Nah, itu sih. Itu keren sih. Bahkan anjingnya pun sampai berkorban. Wes kan. Iya, Aku juga sedih. Tahu Hachiko? Hachiko ya? Hachiko. Tahu. Kenapa ya? Itu dulu aku tuh nonton Hachiko. Sampai terinspirasi nama Instagram gua ada Hachiko-nya. Serius, nama ML ku dulu itu. Hachiko. Sebelum UD Miners. Itu nama Tolong di-follow, guys, udah Prem Haji, UD Miners. Prem Haji gitu. Itu sedih banget sih. Saking gitu ya. Dia setia banget ya. Kenapa sih kalau misalnya anjing gitu setia? Kucing juga setia Iya. kan? Kucing gak sih? Gak tahu. Maaf ya, cat lover. Maksudnya kayak kalau di film-film kan kebanyakan anjing Iya, ya. Dia anjing. kayak setia banget. Aku kayak nangis banget. Kayak kenapa sih kayak gitu? Aku mending film thriller daripada film yang mengangkat Nggak kuat kisah ya. nyata se-hewan-hewan gitu. Iya. Dan itu di Jepang dibuat patungnya Patung. di stasiunnya ya kalau nggak salah. Itu nyata Bang. Itu dari nyata itu. Nyata itu dia nunggu pemiliknya pulang kan. Ya Tapi nggak ampun, pulang-pulang lah, aduh. pemiliknya aja ini Iya. Pemiliknya itu lewat. ganti kereta. Ya pokoknya itulah. Bahkan kayaknya tuh sampai keluarganya pemiliknya tuh nyuruh pulang, nggak mau. nggak mau. Tapi Keren tuh. akhirnya ini nggak sih dia diadop gitu ya? Apa meninggal di stasiun? Meninggal stasiun. Ya. Kan yang ngurus akhirnya itu orang-orang Stasiunnya stasiun. itu. Orang-orang Ada stasiun. satu lagi film apa gitu dia diadopsi. Tapi aku lupa film apa. Ntar lah. Akan ada part 2 tidak tahu ya.
Aku tuh bayangannya vampir tuh yang bayangan meme gitu loh, mesti tuh yang ditempel ini. Walaupun kalau misalnya di romance kayak Vampire Diaries sama Twilight itu kan vampirnya cakep-cakep ya. Twilight tuh itu ya plagiat GGS itu. Loh, Tapi emang di Twilight ada darah suci ada Twilight. yang Nggak ada kan? sih. Jadi romance sih sebenarnya. Iya, Kalau werewolf ada Galang, namanya Galang juga Nah, lah iya. di GGS tuh. iya. Itu kan saya serigala Iya dia. kan serigala kan vampir toh. Kalau Iya. tapi ada darah sucinya enggak? Darah suci sih. Darah Aku suci. nonton yang pertama kayak nggak ada deh. Enggak ada. Aku lupa. Kayaknya nggak ada sih darah-darah. Darah suci. Mungkin ini remake. Bakal Darah suci kan ada di Oh, GGS. ada deh kayaknya. Ya si ceweknya itu. si Twilight tuh yang Bella ya? Yang Vampire Diary apa yang Twilight tuh Bella Twilight, Swan. Oh iya, Bella Swan itu. Kayaknya si Bella Swan itu yang Iya. diincer-incer itu. Oh iya sih. Makanya dia kayak dilindungi gitu. Kayak gitu kan yang Iya. Siapa itu yang werewolf sih? Jack apa Jack. siapa namanya? Ada Jacob juga, cuman aku agak lupa guys. Itu kan film lama banget ya. Mungkin aku akan menonton dulu seperti kalian. Yes. rewatch. GGS sih bagus sih GGS. 1000 episode. Apa berapa episode? Lama banget. Yang akhirnya Sisi jadi ratu. Tapi aku tuh aneh sih. Kayak Tapi aku dulu suka banget loh. Sampai temanku ya cosplay. Lucu banget sih. Pas SD gak sih itu? darah sucinya siapa tau? Darah sucinya Naila, ya? si Jessica Mila. Tahu-tahu Tapi aku Galang, mending Raja Tristan, aku Serigala. mending si ini sih, si Digo. Digo sama Sisi. Dulu iya. Digo Sisi. Tapi aku ngasipnya Naila sama Galang sebenarnya. Bukan Galang kamu. Tapi kan itu kan cuma temen loh. Iya, Galang tapi kan cuma- aku nge-ship. Siapa ya? Galang tuh sama siapa? Tia. Galang sama Thea. Iya, lucu banget ya. Tapi werewolf sama vampir. Ah, iya. Tapi aneh sih. Akhirnya cuma sebenarnya cuma cita-citaan loh itu dulu. Cinta-cintaan. Tapi Dibungkus. seru sih menurut aku Iya. dulu ya. Iya. Tapi kalau nonton sekarang kayak agak gitu. Bagus sih Ricky Cuaca. Oh iya, Tobi, si Tobi. Tobi. Iya, lucu banget kalau udah Tobi sama Sisi adegan berdua. Walah. Ngakak banget. Tuh SD ya itu ya. Iya, SD. Masa SD sih? Iya SD. SD. Kita kan masih kecil. Itu jam berapa ya itu ya? Dulu ya jam 7. Jam 3 gak sih? Sore gak sih? Jam 4 gak sih? Enggak toh. Malam. Malam. Oh, sumpah malam. Habis maghrib apa ya? Iya. Oh iya. Lucu banget. Ibarat abis TPA lihat itu. Iya. Tapi Uca gak merasakan TPA sih. Yes, aku ada PPA ya. Itu tiap hari apa tuh? PPA itu minggu. Nah kan TPA kamu TPA apa? Iya. 3 kali seminggu. Ini bahas TPA ya. Lupa lagi kalau TPA. Tapi ya setiap sore kalau TPA itu. Setiap sore. Bukan setiap sore sih, tapi sore itunya. Ya aku lupa berapa kalinya. Iya. Oke guys, jadi gitu aja rekomendasi-rekomendasi film dari kita, dari Kak Galang, dari Kak Aisyah. Itu rekomendasinya. Kalian jangan lupa nonton ya. Kalau misalnya Ya. kalian udah nonton, kalian boleh komen Iya. sinopsisnya gimana atau Kita ada yang salah. iya, ratingnya atau Ya. kita misalnya ada salah-salah kata, ada salah apa ya, salah sinopsis juga tentang nama-nama dan lain-lainnya, mau dimaafkan ya guys karena kami kadang Manusia. lupa tempatnya, manusia tempatnya salah. Iya. Pokoknya Kalau mau kalau bener ada ke surga. Nah, siapa tuh yang ngomong? bener. Kalau ada salah-salah, mohon maaf ya guys ya karena kami juga agak lupa ya kan Iya. film lama ya Iya. kebanyakan ya Bener. guys. Oke gitu aja guys. Terima kasih untuk Kak Galang dan juga Kak Aisyah yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi bintang tamu pada program Tirax kali ini. Gitu aja. Sampai jumpa guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye.